Jalan Rahayu. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang makalah PKN yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dengan dosen pengampu Dr. Alisius Jondan. Perkenalkan, nama saya Arya Nugraha, NIM 12122000134. Perkenalkan, nama saya Nira Galuparamita, NBI 12122000151. Nama saya Lintang Ayu Ardiani, NBI 12122000157. Halo, perkenalkan nama saya Feni Danisya Wijaya, NBI 12122000163. Perkenalkan, nama saya Davin Saputra, NBI 12122000178. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara, ideologi negara. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara ataupun dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-RI 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UU Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Konsep dan urgensi pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Pada artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu lingkup masyarakat. Dilihat dari pengertian Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila merupakan suatu tatanan untuk mengatur bagaimana seharusnya setiap insan di Indonesia berperilaku atas dasar nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila di sini sebagai kerangka acuan mengenai tentang bagaimana ilmu-ilmu itu dapat berkembang akan tetapi sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. 1. Iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. 3. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu yaitu perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu karena tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh perkembangan iptek. Meskipun kadarnya tentu saja berbeda-beda, kalaupun ada segelintir masyarakat di daerah-daerah pedalaman di Indonesia yang masih bertahan dengan cara hidup primitif, asli belum terkontaminasi oleh kemajuan iptek, maka hal itu sangat terbatas dan tinggal menunggu waktunya saja. Lagi dengan saya, di sini saya akan membahas tentang sumber jurnal. Yang pertama adalah pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa kenapa bisa dibilang pudar, karena bagi masyarakat Pancasila bisa dibilang bisa dibilang tidak hafal. Banyak yang beberapa orang yang tidak hafal. Bisa dibilang karena dari makna maupun kata-kata Pancasila. Dari situ kita sebagai mahasiswa harus bisa membangkitkan kembali apa itu Pancasila, makna apa itu Pancasila. Yang kedua, saya akan menjelaskan bahwa menegakkan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa dari nilai dasar Pancasila mempunyai makna-makna yang sangat bermakna. Dari situ ada pengetahuan yang bisa dibilang bagi bangsa Indonesia itu sangat penting. Apalagi sebagai penerus bangsa, anak muda harus bisa memahami Pancasila itu isinya apa sih? Apa yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga,
pengetahuan ilmu, pengetahuan dan teknologi pada gaya anak milenial dan etika Pancasila. Nah, dari sini bahwa di dalam kembali lagi bahwa di teknologi anak muda itu dipenuhi kehidupan yang canggih. Tapi etika Pancasila itu bisa dibilang memudar. Nah, saya sebagai anak muda yang bisa dibilang penerus bangsa ingin mengembalikan bahwa etika Pancasila tidak akan pudar, akan selalu dipahami, dimaknai, terutama bagi penerus bangsa. Setelah itu saya akan menjelaskan yang keempat adalah teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, Pancasila itu ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya itu kenapa sih? Nah, dasar-dasarnya itu ada pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu yang bisa dibilang yang mungkin banyak orang tahu tapi hanya bisa dibilang diremehkan saja. Dasar-dasar Pancasila seperti itu. Yang berikutnya ada membangun karakter nilai-nilai Pancasila terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Nah, kan anak muda punya teknologi, dan kenapa teknologi dan Pancasila itu membangun karakter? Karena di situ kita sebagai anak muda harus bisa menggunakan teknologi yang canggih dengan bijak, dalam arti harus bisa, misal kalau dulu kalau mencari info tentang sejarah Indonesia, tentang Pancasila, itu harus mencari buku, mencari gimana. Dan sekarang bisa lewat teknologi yang canggih yaitu HP. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak muda harus bisa memanfaatkan teknologi yang begitu canggih, dan jangan sampai itu bisa membuat karakter kita, dalam arti teknologi yang canggih. Seharusnya anak SD itu belajar tentang Pancasila yang harus dipahami agar kedepannya dia bisa memahami Pancasila itu bagaimana. Jika anak kecil bukan ditontonin tentang Pancasila tapi melainkan ditontonkan seperti misalnya pertinjuan, maka dia akan membayangkan, wah kita harus tinjuan, harus gimana. Itu yang membuat hal yang buruk gitu. Jadi kita harus mengelola. Nah, terus penjelasan tabel. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila yang memudar juga dapat dilihat dari mulai menurunnya rasa patriotisme dan nasionalisme dalam bangsa Indonesia, terutama pada generasi muda. Nah, gitu kan. Jadi kembali lagi tadi, generasi muda itu kayak menurun patriot dan nasionalismenya. Yang kedua, Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi banyak pengembangan ilmu pengetahuannya harusnya sebagai anak muda harus kita kembangkan, harus kita sebarkan bahwa Pancasila itu sangat penting gitu. Yang ketiga ada saat ini iptek mulai berkembang di pesat Indonesia. Sering berkembangnya zaman yang mulai masuk revolusi industri 4.0. Pengembangan iptek tidak terlepas dengan nilai-nilai budaya dan agama, di mana itu akan dapat menurunkan moral bangsa. Budaya dari luar mulai masuk dan menyebar luas ke seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, dari situ bahwa kita kembali lagi bahwa iptek sangat berpengaruh. Jadi harus kita gunakan dengan baik, bahwa agar anak muda yang harusnya menggunakan iptek itu yang canggih, yang smart, itu harus beretika, harus punya memakai itu harus menggunakan kitab agama, budaya dan lainnya, tidak lupakan. Berikutnya adalah keempat, yaitu dalam pembangunan ilmu di Indonesia, teori tersebut. Nah, dari situ bahwa bisa dibilang dalam segi pendidikan Pancasila banyak seharusnya pengembangan ilmu itu seharusnya makin dikembangkan, apalagi bersyukurnya guru-guru, dosen dan lain-lain itu masih meningkatkan adanya kualitas pendidikan Pancasila, terutama di Fakultas Ekonomi Bisnis di Untak. Kenapa? Karena di Untak juga mengajarkan adanya pendidikan Pancasila. Karena bisa dibilang banyak orang yang merasa menggampangkan tentang Pancasila.
Padahal Pancasila adalah dasar negara bangsa kita. Gitu. Yang kelima, di zaman sekarang ini sudah ditemukan banyak pekerjaan yang menggunakan mesin atau komputer karena lebih mampu melakukan pekerjaannya itu dengan baik dari manusia itu sendiri. Bahkan di Indonesia sendiri juga sudah banyak pekerjaan manusia yang tergantikan oleh mesin. Sebagai contohnya yaitu seperti menjaga mesin kasir atau menjaga tol yang sudah banyak digantikan oleh teknologi yang canggih. Nah, dari situ itu kita bisa bahwa teknologi mengambil alih kerjaan manusia. Tapi bagaimana walaupun teknologi udah canggih banyaknya itu, kita harus bisa mengelola teknologi itu. Jangan sampai teknologi mengambil alih kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut. Tanggapan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena bisa jadi pengembangan ilmu tidak sesuai dengan keyakinan religiusnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan yang dituntut oleh nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, yaitu iptek merupakan yang menghomogenisasikan budaya sehingga dapat mempersatukan masyarakat dan memperkokoh pembangunan dan identitas nasional. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata semua lapisan masyarakat karena pendidikan adalah tuntutan masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai salah satu prinsip keadilan. Pendapat anggota kelompok Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama dari Ardian. Menurut Ardian, dari sila pertama hingga sila kelima berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, terutama di era sekarang ya, karena kan kita hidup di masyarakat berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, sebagai anak muda atau penerus bangsa Indonesia harus bisa menerapkan apa itu Pancasila. Yang kedua dari Nira. Menurut Nira, Pancasila adalah dasar negara yang di dalamnya memiliki makna yang sangat luas sehingga dijadikan landasan dan pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ini menurut Lintang. Menurut Lintang, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah untuk mengungkapkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Terus yang ketiga menurut Vioni, yaitu Pancasila memiliki arti bahwa kelima dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Yang terakhir menurut saya sendiri, kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu teknologi di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Penutup, kesimpulan, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sangat penting untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Pengamalan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu tersebut dapat direalisasikan melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Apabila pemahaman kita tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini memudar, maka ikut memudar pula norma dan etika dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengembangan ilmu di Indonesia ini harus didasari dengan Pancasila. Kita sebagai warga negara yang baik harus memahami dan juga berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di era globalisasi modern ini, di mana banyak budaya yang masuk secara bebas keluar masuk di Indonesia. Saran dari penulis untuk pembaca yaitu, jadikanlah Pancasila sebagai nilai dasar di era pengembangan ilmu pengetahuan seperti saat ini, agar sesuai dengan norma dan etika yang terdapat dalam Pancasila.
Dalam makalah ini masih terdapat kesalahan sehingga kami mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca untuk menyempurnakan makalah selanjutnya. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. dan dapat diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.